Diliput dari buruhtinta.co.id, setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi untuk dimintai keterangan, Muhammad Fahim Mawardi akhirnya muncul di Polres Jember, Jawa Timur. Penyidikan dilakukan terhadap pengasuh pondok pesantren Al Jalil II dengan status sebagai saksi terlapor atas tindakan asusila kepada beberapa santri dan ustadzah. Pada Kamis tanggal 12 bulan 1 2023, Fahim Mawardi mendatangi kantor polisi bersama pengacaranya. Di ruang unit pelayanan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Jember, Muhammad Fahim Mawardi dimintai keterangan. Fahim dimintai keterangan terkait laporan istrinya, yakni Himmatul Aliyah, yang menyebut sejumlah santri putri Al Jalil II di Samangaran, Kecamatan Ajung, mengalami pelecehan seksual. Namun jika kabar tersebut ternyata tidak benar, kuasa hukum Fahim Mawardi akan menuntut balik Himmatul Aliyah. Dengan dibantu asisten psikiater, polisi juga memeriksa 4 santri yang menjadi saksi korban. Di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember, sejumlah santri itu divisum. Himmatul Aliyah, istri pengasuh pondok pesantren Al Jalil II di Jember, Jawa Timur, menjelaskan alasannya melapor ke polisi soal suaminya. Ia ingin membela dan melindungi santri dari perbuatan asusila suaminya, yakni Fahim Mawardi. Hal itu disampaikan Himmatul Aliyah pada Selasa tanggal 10 bulan 1 2023 saat mendapat bantuan dari pengacaranya. Ia curiga suaminya Fahim Mawardi yang menjadi pengasuh pesantren Al Jalil II telah berbuat asusila kepada santriwatinya. Jadi di sini jelas bahwa istri Fahim membela dan melindungi para santriwati yang jelas-jelas menjadi korban Fahim. Namun anehnya, ada juga oknum yang berusaha membela Fahim. Saya jadi berpikir, memang zaman sudah begini ngerinya ya. Orang bersalah karena berbuat asusila pada sejumlah remaja, kok masih ada juga yang membelanya. Sebagaimana diliput oleh Jatim Times, viralnya pemberitaan terkait dugaan pencabulan oleh Fahim Mawardi menuai banyak sorotan. Semenjak dilaporkan sebagai terduga pelaku pencabulan oleh Himmatul Aliyah, yang tidak lain adalah istrinya sendiri, pada Kamis tanggal 5 Januari 2023, Fahim menjadi buah bibir halayak ramai. Pengasuh pondok pesantren Al Jalil II itu banyak dibicarakan orang, bahkan yang bernada miring. Sorotan terhadap Fahim sangatlah tajam. Namun, di tengah isu sensitif itu ada juga yang berpihak pada Fahim dengan memberi dukungan moral. Ya, kalau sorotan tajam itu harus ya, karena kasus seperti ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, apalagi dipelihara. Dan kalau pendapat atau komentar miring soal Fahim, ya itu wajar, karena kasusnya juga kasus miring. Kalau menyangkut kasus esek-esek dan pencabulan, itu kan tidak mungkin orang akan berpandangan positif. Kalau berpikir positif, ya berarti secara tidak langsung mendukung tindakan keji dan menjijikkan itu dong. Kelompok yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur, yang sekretariatnya berpusat di Kediri, mendatangi Mapolres Jember. Rombongan berjumlah 10 orang dan dikoordinir oleh Rahmat Mahmudi. Kepada wartawan, Rahmat mengungkapkan bahwa latar belakang kedatangannya dipicu oleh pola kasus yang menerpa Fahim Mawardi semakin liar. Digambarkannya bak menjadi bulan-bulanan di media sosial. Ya memang liar, sebab belum ada keputusan hukuman dari pihak yang berwenang kepada Fahim selaku terlapor. Tapi kan belum terbukti, makanya biar cepat terbukti ya harus dipercepat menangani kasus ini agar tidak menjadi liar. Lagian kalau mencabuli 11 santriwati dan berselingkuh dengan 4 santriwati lainnya, itu kan juga termasuk tindakan liar. Bahkan ada yang menjuluki Fahim Mawardi sebagai predator seks karena saking liarnya itu. Jadi wajar kalau komentar terhadap Fahim itu liar, ya karena kasus yang dilakukan Fahim memang liar. Bahkan ada juga yang mengaitkan kasus ini dengan politik. Politik apa, Drun? Wong ini jelas-jelas kejahatan seks kok dikaitkan dengan politik. Logikamu di mana, Drun? Kita lanjut baca beritanya ya.
Kami melihat situasi publik di media sosial seolah-olah menuduh, bahkan sudah menjustifikasi. Ya kalau terbukti, kalau tidak siapa yang akan bertanggung jawab. Ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter seseorang, tuturnya. Loh, lawang yang bilang itu istrinya sendiri kok masih dianggap menuduh? Kalau yang bilang itu tetangga atau teman jauh, mungkin bisa dikatakan menuduh atau bahkan mungkin memfitnah. Nah ini yang bilang istrinya sendiri, yang setiap hari bersamanya kok masih ngeyel. Harusnya kita dukung perjuangan istri Fahim itu. Bagaimana perasaannya, bagaimana sedihnya melihat suaminya bertindak asusila terhadap beberapa santriwatinya. Jadi istri Fahim ini mau membuka kebenaran, jangan malah dihalang-halangi dong. Maka dari itu Rahmat bersama dengan sejawatnya menyampaikan pernyataan sikap. Tujuannya sebagai pesan moral, bukan untuk mencampuri pokok perkara yang tengah ditangani kepolisian. Pertama, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kedua, menegakkan prinsip kesamaan perlakuan di depan hukum. Ketiga, mencegah niat jahat memperlebar perkara yang mengarah kriminalisasi. Keempat, menolak segala bentuk intervensi dan provokasi dari pihak manapun. Dan kelima, tidak melakukan penahanan tanpa landasan hukum disertai bukti yang memadai, paparnya. Pernyataan sikap tersebut dituangkan secara tertulis dan telah dikirim ke Mabes Polri. Loh, dalam kasus ini yang menjadi korban kan para santriwati dan istrinya Fahim toh. Kok malah seolah-olah Fahim di sini diposisikan seperti korban juga? Pelakunya itu Fahim dan para korban adalah para perempuan muda. Lah kok seolah-olah jadi korban adalah Fahim dan pelakunya istrinya Fahim? Ini kan kadrun banget. Memutarbalikkan fakta, memposisikan pelaku tindak kejahatan seolah-olah menjadi korban kejahatan. Dan hal seperti ini apa tidak termasuk tindak kejahatan juga ya? Semoga aparat penegak hukum menyelidiki juga tindakan seperti ini termasuk tindak kejahatan atau tidak. Dan ada hukumannya atau tidak. Soal apa? Soal memposisikan seorang atau pelaku tindak kejahatan yang harusnya diproses hukum tapi dijadikan seolah-olah sebagai korban kejahatan. Sempat Rahmat dan kawan-kawan ingin menemui langsung Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo, tapi gagal bertemu. Ini menimbulkan keprihatinan, berita sudah terlanjur viral dan menjadi bola liar. Sementara proses hukumnya masih berjalan. Kami punya kepentingan mendorong pihak aparat untuk bersikap profesional dan proporsional, jelasnya. Rahmat menilai kasus yang menerpa Fahim ditunggangi oleh kepentingan politik, sehingga sebelum terjadi hal begitu sebaiknya diantisipasi sedini mungkin. Nah betul kan? Pasti ada yang beranggapan kasus ini ada hubungannya dengan politik. Aduh, ini tindak kejahatan bro, harusnya diproses dan dihukum pelakunya, kok malah bicara politik. Apa maksudmu Fahim ini punya pengaruh banyak pada masyarakat di Indonesia dan nantinya digadang-gadang sebagai corong kampanye, sehingga ketika terjadi kasus ini kepercayaan publik menjadi anjlok, kemudian kamu anggap ini ada kepentingan politik. Kejauhan drone, kalau kejahatan ya kejahatan saja. Masalah misal ada politik yang menumpangi ya terserah, tapi kasus tetap harus diusut tuntas. Jangan karena ini ada indikasi ditumpangi kepentingan politik kemudian kasus ini berhenti di tengah jalan. Jangan, usut tuntas kasus ini sampai finish drone kalau kamu memang ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kita lanjut baca beritanya ya. Fahim pernah bicara terbuka dengan menyatakan pelaporan yang bermula dari tuduhan istrinya sendiri berinisial HA sebagai fitnah. Ia pun bersumpah tidak melakukan pencabulan maupun perselingkuhan. Ya namanya tersangka bagaimana mungkin mau ngaku, apalagi ini soal gembus. Ya pasti tidak mau mengakui dan sembunyi-sembunyi pelakunya. Seperti kasus pencurian. Kecuali kalau pembunuhan, sering para pelaku malah menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi kalau soal cabul tidak ada yang mau ngaku, apalagi Fahim Mawarti katanya sebagai pengasuh pesantren.
Ya malu dong kalau mau mengaku itu. Sekarang Fahim yang menyandang status saksi terlapor datang ke Mapolres Jember untuk menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim. Adapun HA sangat meyakini terjadi perbuatan menyimpang. Fahim disebutnya kerap mengajak ustadzah dan santriwati bermalam di kamar khusus yang pintunya terpasang fingerprint. HA mengakui dirinya pula yang memerkoi santriwati menggedor-gedor kamar khusus sewaktu Fahim bersama ustadzah tengah malam. Menurut dia, ustadzah itu telah berkata kepadanya memiliki hubungan spesial dengan Fahim. Polisi baru berhasil mengantarkan 4 dari 15 orang santriwati dan ustadzah untuk menjalani visum, sebab sebagian besar mereka menolak. Juga disertai sikap orang tua yang tidak mengizinkan visum. Walaupun begitu, polisi melanjutkan tahap pendalaman pada aspek psikologi terhadap 4 orang yang sudah divisum. Ada beberapa santriwati yang masih anak harus mendapat persetujuan orang tua. Yang dewasa berangkatkan untuk pemeriksaan psikologi ada 4 orang. Dalam hal ini dilakukan oleh tim psikolog, terang Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Jember Ibtu Diah Vitasari. Penyelidikan dimulai tanggal 5 Januari lalu. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP 2 kali menggeledah Ponpes Al Jalil 2. Aparat mengerahkan tim Inavis yang mengamankan sejumlah barang bukti. Jadi kasus Fahim Mawarti ini adalah kejahatan seks, harus diproses dan dihukum seberat-beratnya, jangan malah dibiarkan. Dan Fahim ini adalah pelaku kejahatan yang kebetulan punya profesi sebagai pengasuh pondok pesantren. Jadi Anda jangan terbujuk dan tertipu untuk malah ikut membelanya karena ia sebagai pengasuh pondok pesantren. Yang namanya kejahatan, siapapun pelakunya, apapun profesinya, ya tetap harus diproses dan dihukum yang setimpal dong. Jangan malah seolah-olah menjadi pahlawan dan malah melindungi pelaku tindak kejahatan cuma karena ia berprofesi sebagai pengasuh pesantren. Semoga teman-teman di Jember yang semula ragu dan bahkan mungkin membela Fahim sebagai tersangka, mudah-mudahan segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Membela kebenaran, bukan malah membela kejahatan. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di laman komentar. Cukup sekian dari saya dan salam waras.